Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua senantiasa selalu dilindungi oleh Allah dimanapun kita berada. Amin. Oke, di sini saya akan mengulang sedikit materi yang telah disampaikan Bapak Toin pada pertemuan ke-6 kursus Syariah kemarin dengan judul Implementasi Prinsip Keuangan Syariah menjadi Produk Perbankan. Sebelum memasuki materi, perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Cindy Madianingsi dengan NIM 2020 SE052 dari kelas Syariah A1. Oke, kita mulai dari lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menanamkannya dalam bentuk aset keuangan lain, misalnya kredit, surat-surat berharga, giro, dan aktiva produktif lainnya. Yang termasuk dalam lembaga keuangan adalah bank dan lembaga keuangan non-bank atau financial institution. Sedangkan lembaga keuangan syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islamiyah. Lembaga keuangan syariah terdiri dari dua lembaga, yaitu bank syariah dan non-syariah, yang diantaranya asuransi syariah, Pegadaian Syariah, Reksadana Syariah, Pasar Modal Syariah, BPRS, dan BMT. Selanjutnya, prinsip-prinsip sistem keuangan syariah terdiri dari 6 poin. Yang pertama, pelarangan riba. Yang kedua, pembagian resiko. Ketiga, menganggap uang sebagai modal potensial. Yang keempat, larangan melakukan kegiatan spekulatif. Kelima, kesucian kontrak. Dan keenam, aktivitas usaha harus sesuai syariah. Kita lanjut dengan produk dan jasa dari perbankan syariah. Yang pertama, tabungan syariah. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya melalui beberapa ketentuan yang sudah dijelaskan oleh pihak bank pada nasabah. Ciri khas tabungan syariah adalah menerapkan akad wadiah, yang artinya tabungan yang kita simpan tidak mendapatkan keuntungan karena cuma dititip. Tidak ada bunga yang diterima nasabah, akan tetapi bank memberikan hadiah atau bonus kepada nasabah. Selanjutnya, produk dan jasa perbankan syariah yang kedua ada deposito syariah atau tabungan berjangka. Deposito atau tabungan adalah produk simpanan di bank yang penyetorannya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja, karena bank membutuhkan waktu untuk melakukan investasi. Tenor atau jangka waktu yang ditawarkan secara umum antara 1 hingga 24 bulan. Deposito syariah menggunakan akad mudharabah, artinya tabungan dengan sistem bagi hasil atau nisbah antara nasabah dan bank, yang biasanya diperhitungkan dengan perbandingan 60:40 untuk nasabah dan bank. Lanjut, produk dan jasa perbankan syariah yang ketiga ada gadai syariah atau RAN. Akad gadai syariah dalam PT Pegadaian adalah meminjamkan uang kepada nasabah dengan jaminan harta yang bernilai dan dapat dijual. Uang yang dipinjamkan murni tanpa bunga, namun nasabah atau rohin wajib menyerahkan barang jaminan atau marhum untuk kepentingan sebagai alat pembayaran utang, manakala pemberi gadai tidak dapat membayar utang saat jatuh tempo yang telah disepakati. Lanjut, masih dengan produk dan jasa perbankan syariah yang keempat ada giro syariah. Yang dimaksud giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Akad mudharabah pada giro syariah adalah akad kerjasama antara nasabah sebagai penyimpan dana atau sahibul mod, sedang bank syariah sebagai pihak yang mengelola dana atau mudharib. Sedangkan giro syariah dengan akad wadiah adalah akad titipan dana dari nasabah kepada bank syariah, di mana bank syariah dapat mengelola dana tersebut tanpa harus memberikan imbalan kepada nasabah jika mendapatkan keuntungan, dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, bersifat titipan. Kedua, titipan bisa diambil kapan saja atau on call. Yang ketiga, tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian atau ataya yang bersifat sukarela dari pihak bank. Produk dan jasa perbankan syariah yang terakhir ada pembiayaan syariah atau ijarah. Leasing sudah sangat familiar dalam kehidupan kita. Contohnya dalam pembelian mobil atau benda berharga lainnya.
Sewa guna usaha atau leasing berasal dari kata lease yang berarti menyewa, sedangkan dalam ekonomi Islam yang berkaitan dengan leasing adalah ijarah atau al-ijarah yang berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu atau ganti. Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operation lease untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu yang ditentukan berdasarkan pembayaran secara berkala. Telah berakhir sedikit materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaklumi dan jika terdapat kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Terima kasih kepada dosen dan teman-teman yang telah menyaksikan video saya dari awal hingga akhir. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Sampai jumpa semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.